Ensiklopedia Al-Fatih kembali ke hadapan Anda untuk berbagi info Islami. Setidaknya ada beberapa hal tanda akil balik perempuan yang perlu diketahui. Pasalnya dalam Islam, seorang individu dianggap telah mencapai akil balik atau kematangan fisik dan mental pada usia tertentu. Bagi perempuan, tanda-tanda akil balik meliputi beberapa aspek, seperti fisik, mental, dan sosial. Anak perempuan yang sudah mencapai akil balik diwajibkan untuk menjalankan syariat Islam seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya. Tanda akil balik perempuan dalam Islam. 1. Menstruasi. Salah satu tanda paling jelas bahwa seorang perempuan telah mencapai akil balik adalah munculnya menstruasi pertama yang dikenal sebagai haid. Menstruasi ini menunjukkan bahwa sistem reproduksi tubuhnya telah matang dan dia telah memasuki tahap kehidupan baru sebagai seorang wanita dewasa. Diriwayatkan dari Ibunda Aisyah radhiyallahu anha, beliau berkata, sesungguhnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, yang artinya Allah tidak menerima salat wanita yang mengalami haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Abu Daud nomor 641, Ibnu Majah nomor 655, sahih. 2. Kematangan fisik. Selain haid, perkembangan fisik yang mencapai puncaknya seperti tumbuhnya rambut kemaluan juga merupakan tanda akil balik. Tubuh yang mengalami perubahan ini adalah indikasi bahwa perempuan tersebut telah siap untuk memasuki tahap kedewasaan. Adapun sejumlah pendapat hadis yang menjelaskan terkait rambut kemaluan terhadap akil balik dalam Islam. Dari Samroh, sesungguhnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, bunuhlah oleh kalian orang musyrik dewasa dan biarkan hidup di antara mereka syarhu yang belum tumbuh kemaluannya. Hadis riwayat At-Tirmizi. 3. Berusia 15 tahun. Selain menstruasi dan perubahan ciri fisik saat tumbuh bulu kemaluan, seorang anak perempuan dianggap sudah akil balik saat usianya menginjak 15 tahun. Seseorang yang telah berusia genap 15 tahun menurut kalender Hijriah dianggap telah balik. Adapun ini berdasarkan hadis Nafi, ia berkata, yang artinya, telah menceritakan kepadaku Ibnu Umar radhiyallahu anhuma bahwa dia pernah menawarkan diri kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam untuk ikut dalam perang Uhud. Saat itu umurnya masih 14 tahun, namun beliau tidak mengizinkannya. Kemudian dia menawarkan lagi pada perang Khandaq, saat itu usianya 15 tahun dan beliau mengizinkanku. 4. Hamil. Hamil bisa menjadi penentu seorang perempuan sudah akil balik atau belum. Pasalnya, kehamilan hanya terjadi kepada wanita yang sudah memasuki masa produktif atau sudah mengalami menstruasi. Allah Ta'ala berfirman, maka hendaklah manusia memperhatikan dari apakah dia diciptakan. Dia diciptakan dari air yang dipancarkan, yang keluar dari antara tulang sulbi laki-laki dan tulang dada perempuan. Quran Surat At-Tariq ayat 5 hingga 7. Dalam kesimpulannya, akil balik adalah tonggak penting dalam kehidupan seorang perempuan dalam Islam. Ini bukan hanya tentang perubahan fisik, tetapi juga tentang perkembangan mental, spiritual, dan tanggung jawab yang melekat pada kedewasaan. Karena itu, pemahaman akan tanda-tanda akil balik ini akan membantu masyarakat dan individu memberikan penghormatan dan dukungan yang diperlukan menghadapi peralihan ini. Kewajiban yang harus ditunaikan anak ketika sudah ada tanda akil balik. Dalam Islam, pertumbuhan dan perkembangan anak ada fase yang harus diperhatikan, terutama di fase-fase anak mengalami akil balik. Ada perbedaan tanda akil balik pada anak perempuan dan akil balik anak laki-laki. Nah, ketika anak-anak sudah menunjukkan akil balik, maka ada kewajiban-kewajiban syariat yang harus ditunaikan. Kewajiban syariat apa saja? Disarikan dari kitab Al-Bayan wa At-Ta'arif Bima'ani wa Masaili Al-Ahkam Al-Mukhtasar Al-Latif Ahmad Yusuf Anis, halaman 184 hingga 185, Dar Ad-Diya, cetakan 2 2014. Berikut langkah-langkah kewajiban tersebut, yakni
1. Membersihkan najis dan menyucikan diri dari hadas. Bagi anak gadis yang tanda baliknya berupa keluar darah haid, dia harus menunggu masa haidnya berhenti. Setelah berhenti, dia harus mandi besar agar suci darinya. Bagi anak laki-laki maupun gadis yang tanda baliknya adalah keluar air mani, dia harus segera menyucikan diri dari hadas besar tersebut, yaitu dengan cara mandi besar. Dua tanda balik di atas termasuk yang dianggap sebagai hadas besar. Sebab itulah, anak yang mendapati dua tanda balik di atas harus menyucikan diri dengan mandi besar. Adapun anak yang mendapati tanda balik dengan memasuki umur 15 tahun, dianjurkan pula baginya untuk mandi besar. Selain menjadi bentuk pembelajaran, juga agar mendapatkan keutamaan serta pahala mandi besar tersebut. Dua, segera menunaikan kewajiban. Kewajiban paling dekat yang dibebankan kepada hamba mukallaf adalah sholat. Karena sholat harus ditunaikan sebanyak 5 waktu dalam sehari semalam. Seseorang yang mendapati penghalang-penghalang sholat pada dirinya, kemudian suatu ketika penghalang itu hilang, maka dia wajib mendirikan sholat saat penghalang itu tidak ada. Penghalang-penghalang sholat jumlahnya ada 7, yaitu 1. Kafir ataupun murtad, 2. Belum balik, 3. Gila, 4. Pingsan, 5. Mabuk, 6. Haid, 7. Nifas. Sekiranya penghalang ini hilang dari seseorang sesaat sebelum habis waktu sholat, kurang lebih seseorang cukup melakukan takbiratul ihram, maka dia berkewajiban untuk mengqadha sholat tersebut. Contohnya, seseorang anak memasuki masa balik tepat di penghujung waktu sholat zuhur, dan 1 menit lagi akan masuk waktu sholat asyar. Anak tersebut memiliki kewajiban untuk mengqadha sholat zuhur karena dia balik di 1 menit terakhir sholat zuhur. Dan 1 menit itu cukup baginya untuk melakukan takbiratul ihram. Langkah-langkah yang harus dia lakukan jika dia balik karena keluar mani, maka hendaknya dia menyucikan diri dari hadas dengan mandi dan berwudu, kemudian mempersiapkan diri untuk sholat. Mendirikan sholat zuhur dalam rangka qadha, dan setelah itu mendirikan sholat asyar. Adapun 3 penghalang sholat berupa gila, pingsan, dan mabuk, maka ada tambahan syarat khusus, yaitu kesadaran dan kewarasannya harus berlangsung kurang lebih seseorang cukup melakukan thaharah dan mendirikan sholat. Contohnya, seseorang siuman dari pingsannya di penghujung sholat zuhur, 1 menit lagi tiba di waktu sholat asyar. 1 menit adalah waktu yang cukup untuk melakukan takbiratul ihram, sehingga dia berkewajiban mengqadha sholat zuhur yang tidak mungkin sempat dia lakukan. Dengan syarat, lama waktu siumannya adalah sekiranya seseorang cukup melakukan thaharah dan sholat. Misalnya, thaharah dan sholat cukup dilakukan dalam waktu 20 menit. Jika lama siumannya adalah 20 menit dan kemudian dia pingsan kembali, dia tetap berkewajiban untuk mengqadha sholat zuhur tersebut. Kalau siumannya kurang dari 20 menit, maka dia tidak berkewajiban mengqadhanya. Kaidah ini juga bisa diterapkan saat datang penghalang-penghalang sholat. Misalnya, wanita yang datang haid setelah 15 menit masuk waktu zuhur, padahal dia belum mendirikan sholat zuhur. Oleh sebab 15 menit itu cukup untuk mendirikan sholat, maka nanti ketika dia suci dari haid, dia memiliki kewajiban untuk mengqadha sholat zuhur yang dahulu tidak sempat dia lakukan. Apakah dosa anak yang belum balik tetap dicatat? Dalam perspektif Islam, sesuai hukum asalnya, setiap orang bertanggung jawab atas dosa yang ia perbuat. Dan seseorang tidaklah diwajibkan bertanggung jawab atas dosa yang diperbuat oleh orang lain. Lalu, bagaimana dengan dosa yang dilakukan anak yang belum balik? Siapa yang menanggungnya? Dalam surat Al-An'am ayat 164, Allah Ta'ala berfirman, "Katakanlah, apabila aku akan mencari Rabb selain Allah, padahal dia adalah Rabb bagi segala sesuatu, dan tidaklah seorang membuat dosa melainkan kemudzarotannya kembali kepada dirinya sendiri, dan seorang yang berdosa tidak akan memikul dosa orang lain, kemudian kepada Rabb kalianlah kalian kembali, dan akan diberitakan olehnya kepada kalian apa yang kalian perselisihkan." Dalam suatu hadis disebutkan bahwa seorang anak tidaklah bertanggung jawab atas perbuatan dosa orang tuanya. Begitu pula sebaliknya. Rasulullah SAW bersabda,
Tidaklah seseorang berbuat dosa kecuali menjadi tanggung jawabnya sendiri. Tidaklah orang tua berbuat dosa menjadi tanggung jawab anaknya. Dan tidak pula anak berbuat dosa menjadi tanggung jawab orang tuanya. Hadis riwayat Tirmizi dan Ibnu Majah. Oleh karena itu, bila seorang anak yang belum balik berbuat perbuatan dosa, maka ia tidak dicatat berdosa. Begitu pula orang tuanya. Kecuali bila orang tuanya sengaja tidak mendidiknya dengan baik, sehingga anak tersebut berbuat dosa itu. Jika orang tuanya tidak pernah mendidik agama sejak dini, maka orang tuanya ikut bertanggung jawab karena anak itu berada di bawah tanggung jawab mereka. Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Tahrim ayat 6, "Hai orang-orang yang beriman, peliharalah diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan olehnya kepada mereka. Dan mereka selalu mengerjakan apa yang diperintahkan." Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda terkait hal ini. "Kalian semua adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinan kalian. Pemimpin di antara manusia, dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan dia akan ditanya tentang kepemimpinannya. Istri adalah pemimpin dalam rumah tangga serta anak-anak suaminya dan dia akan ditanya tentang mereka. Budak adalah pemimpin bagi harta tuanya dan dia akan ditanya tentangnya. Ketahuilah bahwa kalian adalah pemimpin dan kalian akan ditanya tentang kepemimpinannya." Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Lalu apabila dosa yang dilakukan anak kecil itu berefek merugikan orang lain, misalnya dilihat dari sisi finansial, maka anak kecil itu bertanggung jawab dan akan ditangani oleh walinya, meski ia tidak berdosa disebabkan perbuatannya itu. Contohnya, seorang anak kecil merusakkan mainan temannya, maka walinya atau orang tuanya bertanggung jawab mengganti mainan yang dirusak anaknya. Ibnu Abdil Bar menerangkan, ulama bersepakat bahwa anak kecil dan orang yang tidur bertanggung jawab atas kerusakan harta yang mereka perbuat. Mereka hanya dibebaskan dari dosa. Wallahu a'lam bishawab. Nah, pemirsa Ensiklopedia Al-Fatih, sampai di sini perjumpaan kita kali ini. Semoga menginspirasi.